Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal-soal P3K khususnya untuk farmasi keperawatan bagian kelima. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nyonya R usia 37 tahun dirawat di rumah sakit dengan perdarahan gastrointestinal hari ketiga. Dokter menginstruksikan untuk dilakukan irigasi lambung. Perawat berencana melakukan pemasangan NGT guna tindakan irigasi lambung tersebut. Setelah menyiapkan alat dan mengukur panjang NGT kemudian menandainya dengan plester, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah A. Perawat memakai sarung tangan steril. B. Perawat memberikan posisi semifowler. C. Perawat memasukkan selang lewat hidung pasien. D. Perawat melumasi ujung selang dengan jeli. Atau E. Perawat memasukkan udara ke lambung guna memastikan ujung selang NGT sudah masuk lambung. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu perawat melumasi ujung selang dengan jeli. Untuk soal-soal seperti ini atau soal-soal yang menanyakan tentang urutan-urutan dari tindakan keperawatan, pada tahun kemarin lumayan banyak yang keluar ya teman-teman. Jadi mulai sekarang usahakan untuk mulai baca-baca lagi urutan dari perasat-perasat keperawatan yang sesuai dengan SOP. Oke, dan sekarang kita akan bahas mengenai urutan dari pemasangan NGT. Oke, urutan yang pertama adalah menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga. Berikutnya, atur posisi pasien, cuci tangan, kemudian siapkan dan dekatkan alat. Lalu letakkan handuk di bawah kepala pasien. Berikutnya, perawat memakai sarung tangan dan ukur panjang selang lambung dengan cara mengukurnya dari pangkal hidung ke telinga pasien, lalu ke prosesus sipoidius. Kemudian beri batas panjang selang lambung yang telah diukur dengan plester. Berikutnya, beri jeli pada ujung selang lambung sepanjang 7-10 cm. Lalu masukkan selang lambung ke salah satu lubang hidung pasien dengan cara pertama, posisikan kepala ekstensi. Bila selang sudah sampai orofaring, posisikan kepala pasien fleksi. Berikutnya, bila pasien batuk, berhenti memasukkan selang lambung dan anjurkan pasien untuk melakukan nafas dalam. Bila pasien sudah rileks, berikutnya dilanjutkan dengan memasukkan kembali selang lambung. Berikutnya, cek apakah selang lambung sudah masuk lambung dengan cara menghisap cairan lambung atau masukkan udara 5-10 cc melalui spat 10 cc dan dengarkan menggunakan stetoskop pada perut kiri kuadran atas. Jika terdengar suara udara di lambung, plester selang lambung ke ujung hidung. Berikutnya, tutup selang lambung atau sambungkan selang lambung dengan plastik penampung. Kemudian rapikan alat pasien dan lingkungannya, bereskan alat dan cuci tangan. Dan yang terakhir, dokumentasikan prosedur di status pasien yang meliputi jam pemasangan, jumlah, dan warna cairan lambung. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nyonya R usia 27 tahun, hamil 22 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sering mual dan badan lemas. Berdasarkan hasil anamnesa diketahui, Nyonya R mempunyai 2 orang anak usia 6 dan 2 tahun. Pasien juga menjelaskan pernah mengalami keguguran 1 kali ketika usia kehamilan 4 bulan. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, bagaimanakah cara penulisan status obstetri pasien? A. G3P2A1, B. G3P1A1, C. G3P3A1, D. G4P3A1, atau E. G4P2A1. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam penulisan status obstetri di sini ada 3 unsur teman-teman ya, yaitu G, P, dan A. G di sini singkatan dari gravida, P-nya partus, dan A-nya abortus. Pada pasien diketahui pasien sedang hamil 22 minggu. Pasien mempunyai 2 orang anak, yaitu usia 6 tahun dan 2 tahun. Kemudian pasien juga menjelaskan pernah mengalami keguguran 1 kali. Jadi jika dihitung di sini, pasien pernah mengalami kehamilan 4 kali ya teman-teman, yaitu yang pertama ini 22 minggu,
kemudian anak pertama, anak kedua, dan 1 kali mengalami keguguran. Jadi di sini G4. Kemudian P atau partus, di sini pasien mempunyai 2 anak, yang berarti pasien pernah 2 kali melahirkan. Jadi P2. Kemudian A atau aborsi, di sini pasien pernah mengalami keguguran sekali, jadi A-nya ditulis 1. Jadi untuk cara penulisan status obstetri pada pasien tersebut adalah G4 P2 A1. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau merekomendasikan salah satu platform penyedia paket tryout online untuk memantapkan persiapan teman-teman menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini sudah ada beberapa formasi seperti dokter umum, perawat, bidan, penyuluh kesehatan masyarakat, epidemiologi, rekam medis, peranata laboratorium, perawat gigi, apoteker, dan asisten apoteker. Sebagai contoh di sini kita buka untuk yang formasi perawat. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman akan mendapatkan 4 paket tryout kemampuan teknis keperawatan, kemudian 2 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Lalu teman-teman juga difasilitasi PDF materi yang berisi tentang formasi keperawatan dan ringkasan materi kesehatan umum. Teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp sebagai media diskusi dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya pada deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Anda adalah seorang perawat di ruang neonatus di salah satu rumah sakit daerah. Ketika shift jaga, Anda diminta melakukan pemeriksaan pada bayi yang baru lahir. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan data warna kulit bayi kemerahan, nadi 90 kali per menit, bayi tampak menangis dan menarik kakinya saat diberikan rangsangan. Bayi bergerak aktif dan menangis kuat. Pertanyaannya, berapakah nilai Apgar score berdasarkan data di atas? A6, B7, C8, D9, atau E10? Untuk soal penilaian tentang Apgar score ini pada tahun kemarin juga keluar ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada penilaian Apgar score di sini ada 5 kriteria yang dinilai, yaitu yang pertama A atau appearance adalah warna kulit, kemudian pulse atau nadi, kemudian grimace atau respon tubuh atau refleks. Lalu yang A di sini adalah activity atau aktivitas otot bayi, dan yang terakhir R atau respirasi. Pada soal diketahui warna kulit bayi kemerahan. Warna kulit bayi kemerahan di sini berarti nilainya 2. Kemudian nadi 90 kali per menit. Nadi kurang dari 100, nilainya 1. Kemudian bayi tampak menangis dan menarik kakinya saat diberi rangsang. Nah, pada penilaian grimace, apabila bayi menangis atau menarik kakinya saat diberi rangsangan, ini nilainya 2. Kemudian bayi bergerak aktif. Bayi bergerak aktif nilainya 2. Dan yang terakhir bayi menangis kuat, ini nilainya 2. Jadi ini tinggal dijumlahkan aja ya teman-teman, yaitu 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 dan tambah 2. Jadi hasilnya adalah 9. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Anda adalah seorang perawat di salah satu puskesmas rawat jalan sekaligus sebagai pemegang program Perkesmas. Suatu hari, Anda melakukan kunjungan pada sebuah keluarga. Hasil pengkajian dari wawancara dengan salah satu anggota keluarga tersebut diketahui bahwa suaminya telah meninggal 3 bulan yang lalu akibat kecelakaan. Klien hanya tinggal dengan kedua anaknya yang berusia 3 dan 7 tahun. Klien mengatakan sedih dan khawatir tidak bisa membesarkan kedua anaknya karena klien tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pertanyaannya di sini adalah apakah tipe keluarga yang dikaji pada kasus di atas? Ini tentang keperawatan keluarga ya teman-teman. Untuk opsi A, nuclear family, B, extended family, C, single parent family, D, single adult, atau E, middle age atau elderly couple. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu single parent family. Ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Di soal juga sudah dijelaskan bahwa suaminya telah meninggal 3 bulan yang lalu. Jadi tinggal ibunya dan kedua anaknya yang dibiayai atau menjadi tanggungan dari sang ibu.
Oke, sekarang kita bahas saja ya untuk setiap opsinya. Siapa tahu salah satu dari opsi-opsi ini akan muncul pada ujian P3K tahun ini. Yang pertama adalah nuclear family atau keluarga inti. Ini adalah tipe keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang tinggal dalam satu rumah. Kemudian extended family atau keluarga besar. Ini adalah tipe keluarga yang selain terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi juga ada kerabat yang lain seperti kakek, nenek, paman, keponakan, atau yang lainnya. Kemudian opsi D, single adult. Ini adalah tipe keluarga yang hanya terdiri dari satu orang saja yang tinggal sendirian tanpa ada sanak saudara. Kemudian opsi E, middle age atau elderly couple. Ini adalah tipe keluarga yang hanya terdiri dari suami atau istri, sedangkan untuk anak-anaknya ini biasanya sudah pisah rumah atau sudah tidak tinggal satu rumah dengan kedua orang tuanya. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel Sahabat Medis bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.